minasan, balik lagi sama saya Segan Ren. Seperti biasa kita benar-benar telat ya ampun. Telat banget buat bahas Digimon Adventure episode ke-21 ya. 21 apa 20 itu lupa saya. Udahlah. Oke, jadi sekarang kita bakal langsung bahas aja teman-teman tentang episode ini, dimana si Takeru akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi Digitamanya si Angemon itu dibawa oleh Skull Knightmon, dan di sini kita bisa lihat si Skull Knightmon itu sangat kuat teman-teman, dan bahkan si Taichi sama Yamato sampai kewalahan. Terus kita bisa lihat si Skull Knightmon ini punya Nagi Natanya dia yang harusnya itu punya Deadly Axemon ya teman-teman. Oke, ini lumayan menarik teman-teman. Dia jadi nggak cuman punya lensnya doang teman-teman. Habis itu dia kabur dan dia bawa tunggangannya yang namanya Dark Mill Dramon ya teman-teman. Ini harusnya Mill Dramon sih yang levelnya armor itu, dan sementara itu si Taichi dan Yamato dan yang lain itu diselamatin oleh Paimon yang dinaikin sama Spadamon dan Falcomon yang merupakan pasukannya si Toyomon teman-teman. Dan iya, menurut laporan yang mereka terima itu Skull Knightmon adalah bawahannya Devimon teman-teman. Jadi mereka, si Taichi dan Yamato memutuskan untuk mengejar si Skull Knightmon untuk mendapatkan Digitama itu lagi teman-teman ya. Dan di sini mereka langsung ngejar dengan gabungan yang berubah jadi Garurumon, dan di sini si Yamato pun langsung kayak lega gitulah. Dia udah nyelamatin si Takeru kan, ya kan? Dan dia bujuk Takeru kalau dia bakal baik-baik aja, dan juga Digitama itu akan kembali teman-teman. Habis itu mereka sampai di sebuah tempat yang banyak rawa-rawa gelapnya. Ini mirip banget sama rawa gelap yang di episode sebelumnya yang banyak miasma itemnya itu teman-teman. Kalau kalian inget ya. Habis itu pas mereka sampai di TKP, ini adalah sebuah menara. Menara ini adalah istananya Devimon teman-teman. Dan kemudian si Takeru melihat kawah gede. Ini adalah tempat si Angemon melarikan diri karena dia kemarin disandranya di situ teman-teman ya. Dan kemudian itu pun karena dia ngeliat sebuah petunjuk yang berupa bulu sayap ya. Bulu sayapnya Angemon ada di situ. Jadi kita bisa tahu kalau selama ini mereka dapat bulu sayapnya Angemon mungkin. Yang di opening juga mungkin bulu sayapnya Angemon ya teman-teman. Yang di opening, yang di episode 2, terus episode kemarin yang Omegamon muncul lagi gitu. Ya udahlah, biarin aja. Karena kita bakal bahas episode ini aja ya. Dan ini plotnya juga biasa-biasa aja teman-teman. Gak ada yang spesial gitu. Sementara itu di dunia nyata si Mimi sama Joe itu akhirnya diliatin, ini si Mimi orang tuanya santai banget padahal dia udah 3 hari nggak pulang gitu kan. Ya mungkin kita bisa berpikir kalau dia punya alasan, kayak misalnya dia nginep di rumah teman terus kasihkan sampai lupa pulang gitu kan. Cuman dia lupa ngabarin apa gimana. Tahu lah. Kalau si Joe masih masih wajar-wajar aja, soalnya dia 3 hari dimarahin sama orang tuanya kan. Sementara si kakaknya ini baik banget teman-teman, dia pengertian, dia bilang dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau Joe punya sesuatu yang harus dia lakukan ya udah dia biarin aja si Joe ngelakuin gitu. Sampai-sampai dia ngasih peralatan kayak tas yang di Digimon Adventure 1 ya teman-teman. Dia bawa tas gede itu isinya peralatan buat kabur dari rumah gitu-gitu lah. Pokoknya buat jaga diri aja gitu. Habis itu si Mimi dan Joe tuh pergi ke tempatnya Sora dan Koshiro ya teman-teman. Si Mimi naik mobil, aduh. Gila, ini di sini Mimi jadi sultan teman-teman. Mungkin di adventure yang dulu juga sultan sih, cuman mereka tinggalnya di apartemen ya, jadi nggak begitu kelihatan kalau mereka sultan. Apartemen apa losmen gede atau hotel gitu lah, tau lah. Ntar saya nonton lagi di Digimon Adventure yang lama. Habis itu si Sora sama Koshiro melihat sesuatu sambil mereka
si Koshiro ngelakuin suatu, yaitu dia mengupdate Digivice mereka supaya mereka nggak cuma bisa berkomunikasi dengan sesama manusia, tapi juga bisa berkomunikasi sama Digimon partner, teman-teman. Habis itu di network mereka melihat sosok Digimon yang kemarin ya di siluet, ternyata itu adalah Kalmaramon yang merupakan Digimon dari Beast Spirit-nya, Spirit of Water ya teman-teman. Ini muncul di Digimon Frontier pastinya, dan level dia adalah perfect teman-teman ya. Habis itu si Kalmaramon ini mengendalikan para Algomon bayi yang menginfeksi sebuah jaringan, sebuah sistem untuk bisa meretas jaringan, teman-teman. Jadi yang diretas apa? Ini adalah semacam lupa namanya, yang ini loh, yang buat ngendaliin kapal gitu kan, kapal yang lagi jalan gitu kan. Dan ini diliatin juga bahwa ada sebuah kapal tanker yang bakal nabrak nabrak pelabuhan, dan itu damage-nya bisa ngenain seluruh kota, teman-teman ya. Ini merupakan Easter egg dari Digimon Savers, di mana si Masaru pernah hampir ditabrak kapal tanker ya, teman-teman. Dan posisinya si Masaru itu ada di markas Dats. Dekat markas Dats itu ada di dekat pelabuhan di dekat laut ya, teman-teman. Pinggir laut lah istilahnya. Deket banget gitu. Dan itu kapal tankernya mau deketin dia gitu. Nah, si Masaru ini kan mau ditabrak gara-gara si Soulmon ya denger doa adiknya itu yang ngutuk-ngutuk dia gitu. Aduh, kocak banget tuh episode, sumpah. Si Masaru kena sial seharian gara-gara si Soulmon ya. Spoiler nih mulu. Habis itu balik lagi ke Taichi dan Yamato ya, teman-teman. Mereka sampai di TKP dan mereka yakin bahwa ini adalah tempat yang dibilang sama Ogremon. Habis itu mereka bertemu dengan Splashmon. Ini Splashmon seharusnya ada di Digimon Cross Wars, tapi dia malah muncul di sini, dan dia sepertinya berasal dan juga yang menciptakan rawa-rawa ini, teman-teman. Dan langsung aja di darkness modenya, teman-teman, nggak pakai mode yang manusia. Oh my god, ini dia ngamuk loh, teman-teman. Habis itu dia ngeluarin racunnya kan, jurusnya. Habis itu pas itu si Metal Greymon sama Wergarurumon itu bertarung mati-matian. Sementara si Takeru disuruh ngumpet, tapi si Takeru malah bandel, dia malah masuk ke kawah tempat Enjamon ditahan gitu, teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat si Wergarurumon sama Metal Greymon tuh sempat kena racunnya. Kalau dikit-dikit mungkin masih nggak apa-apa, teman-teman ya. Cuman mereka sampai kewalahan gitu, dan si Wergarurumon kalah duluan. Si Metal Greymon juga ketangkep sama Splashmon gitu kan. Itu sampai hampir seluruh badannya kena racun, dan mungkin itu bisa mati gitu, teman-teman ya. Tapi si Takeru ini andilnya gede banget, teman-teman. Gara-gara keaktifan dia nemu sesuatu yang bangkit di bawah tanah, dan dia pakai Digivice-nya buat bangkitin benda itu, dan ya benda itu langsung bangun dan bisa bergerak lagi, teman-teman. Dan apa benda itu nanti saya bahas di terakhiran ya. Dan BTW ini si Taichi langsung dia mulai gegabah lagi, dia mencoba nolongin Metal Greymon, dan disinilah kekuatan tersembunyi dari Digivice-nya itu bangkit, teman-teman. Dimana si Metal Greymon langsung kayak Super Saiyan gitu. Langsung keluar aura-aura gitu, dan racunnya langsung hilang gitu, teman-teman. Dan tangan kanannya berubah gitu, jadi cambuk kan awalnya, tahu-tahu berubah jadi cannon gede gitu. Ini keren banget sih. Ini kan cannonnya berasal dari Metal Greymon virus yang X antibody, teman-teman. Cuman entah kenapa bisa gitu. Ini kekuatan Digivice-nya gimana gitu? Mungkinkah ini teori evolusi baru yang dimaksud oleh Devimon atau gimana ya? Ini masih misteri, teman-teman. Cuman ini official Toei mengumumkan kalau ini namanya adalah Alterus Mode, teman-teman. Dan singkat cerita si Splashmon dilempar sama Metal Greymon. Bukan dilempar sih, dia kan awalnya kelempar gara-gara dicambuk. Habis itu dia ditembak sama Metal Greymon dan meledak gitu. Kayaknya kelemahan Splashmon itu
ini kayak gini deh, laser, terus suhu panas yang ekstrim kan, kayak kemarin di Cross Wars juga dia kalahnya sama di Cross kan, yang Brief di Rock double crossnya itu kan ininya pakai suhu panas gede juga teman, suhu panasnya ekstrim juga. Sementara si Metal Greymon yang ini kan pakai laser teman, kan lasernya panas pasti ya. Cuman entah kenapa di Gigastorm berkali-kali tuh nggak mempan gitu. Ya udahlah, bahkan pakai Giga Destroyer sama Kaiser Nail juga nggak mempan gitu. Mungkin perbedaan kuat mungkin, nah kalau itu wajar. Cuman kalau ini udah dikalahinnya harus pakai Shoutmon di Cross yang notabene nya Mega, sementara si Metal Greymon Alterus Mode itu belum squad Mega. Ya ampun, ini squad apa sih Alterus Mode itu sebenarnya? Saya masih bingung juga teman-teman. Oh my god. Dan setelah itu apa, istananya Devimon bergerak dan bangkit dari rawa-rawa itu, ternyata itu adalah Eldoradimon teman-teman, yang dibangkitin sama si Takeru teman-teman. Ini wujudnya gede banget sumpah. Saya jadi inget ini dulu aslinya tuh apa, sebuah kota suci, ibu kota suci teman-teman, dimana si Eldoradimon itu adalah senternya. Cuma di sini dia malah jadi markasnya Devimon. Dan di si Skull Knightmon itu naruh digitamanya di dalam kan, dan itu digitamanya semacam dikunci gitu teman-teman. Aduh, gimana jelasinnya? Aduh. Sementara itu di dunia nyata itu mereka masih punya krisis, dimana ini si Calamharamon kalau nggak dihentiin bisa bahaya teman-teman. Soalnya si Algomon ini kalau berevolusi bakalan menimbulkan suatu yang besar seperti di episode awal-awal gitu teman-teman ya. Habis itu kita balik lagi ke Taichi dan Yamato. Si Eldoradimon kan udah buka pintu ya teman-teman. Mereka tinggal masuk dan siap-siap buat ketemu sama Devimon teman-teman. Dan Devimon udah nunggu aja santai di dalam, ya kan? Habis itu ya udah langsung next episode kita bakal ngeliat si Wagarurumonn yang berubah teman-teman. Mungkin ya. Habis itu di sini juga kita diliatin ada Dark Knightmon teman-teman ya. Dan ini nasibnya si Koshiro dan yang lain entah gimana ya, tergantung sama mereka. Ya udah dah, ini tinggal beberapa jam lagi udah tayang kok di Digimon Adventure episode 21 atau 22 gitu yang selanjutnya ya. Ya udah, nanti tinggal nonton, habis itu mungkin saya review langsung aja ya. Sekian dulu buat video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe dulu, bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon ya. Ketemu lagi di video berikutnya, see you again. Peace out and have a nice day. Sorry telat ya. Just